Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai eh, nabi-nabi kecil. Jadi mulai hari ini kita akan mulai perkuliahan kita, ya, perkuliahan kita. Nah, baik. Em, jadi ke depannya kita akan mempelajari bersama-sama tentang kitab nabi-nabi kecil. Jadi saya pikir tahun ini mari kita coba mulai eh, lebih terstruktur kita belajarnya. Dan ini eh, satu sisi kita eh, melihat melihat Alkitab, gitu ya, melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah perebusan, dan di sisi yang lain kita akan melihat maknanya dalam kehidupan kita, ya. Tetapi ini agak sedikit akademis, gitu ya, sedikit akademis. Tetapi itulah namanya eh, kelas sejarah penebusan. Baik, kita akan memulai dengan kitab Hosea atau Nabi Hosea, gitu ya. Em, Mengenai hal ini kita akan pelajari semuanya. Ada 12 nabi, 12 nabi kita akan pelajari satu persatu mereka semua, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Nah, ketika berbicara mengenai nabi-nabi kecil, maka ini bicara dari kitab Hosea sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Maleaki. Jadi ada Hosea dan selanjutnya itu em, ada nabi-nabi yang lain, gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat, gitu ya. Kita bisa lihat semuanya. Hosea, eh, Yoel, Amos, Obadja, dan seterusnya sampai Zakaria dan Maleaki. Jadi ini nabi-nabi kecil. Nah, kenapa disebut dengan nabi-nabi kecil? Berarti kalau ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar. Benar ya? Dilihatnya itu atau dibagi kategori demikian berdasarkan jumlah catatannya. Catatan yang banyak itu disebut sebagai kitab nabi-nabi besar, misalnya Daniel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu nabi-nabi besar. Tetapi ada nabi-nabi kecil dikarenakan catatannya sedikit mengenai mereka. Catatannya sedikit. Nah, hari ini kita akan lihat mulai dari Nabi Hosea. Nabi Hosea, mari kita mengenal mengenai Nabi Hosea ini. Dia aktif pada zaman Raja Yerobeam. Ingat Yerobeam? Ya, Yerobeam. Itu kita bisa lihat di Hosea 1 ayat 1 dan Amos 1 ayat 1. Coba kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Hmm, sebentar. Coba kita lihat Hosea. Kita lihat Hosea 1 ayat 1. Dikatakan begini. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi di sini Yerobeam menunjuk kepada Yerobeam kedua. Nah, dia ada Yerobeam yang pertama, ada Yerobeam yang kedua. Karena namanya sama, maka disebut dalam catatan sejarah sebagai Yerobeam kedua. Kita lihat lagi Amos. Kita akan lihat Amos 1 ayat 1. Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi ini mengenai Hosea. Jadi dia aktif di zaman yang sama dengan Nabi Amos. Dengan Nabi Amos. Lewat eh, penyampaian yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hosea, kita tahu bahwa di zaman itu ada kebrobrokan atau kejatuhan moral yang sangat meluas pada zaman Yerobeam kedua ini.
Secara khusus kalau kita tahu, Yerobeam kedua itu adalah raja di Israel Utara. Ya, dulu kita pernah belajar ya. Setelah zamannya Salomo, Israel itu kerajaan Israel bersatu, pecah dua, pecah dua. Israel Utara dan Yehuda Selatan. Kalau di Yehuda Selatan, yang menjadi raja adalah semua keturunan Daud. Di Israel Utara bagaimana? Itu ganti-gantian. Terjadi pergantian antar dinasti gitu ya. Nah, Yerobeam di Israel Utara. Kalau kita lihat mengenai Yerobeam kedua itu, di zaman dia ada kemakmuran yang luar biasa sebenarnya. Ya, ada kedamaian, kemakmuran dan kedamaian yang luar biasa. Tapi eh, fakta di lapangan itu sebenarnya kedamaian, kemakmuran itu hanya dinikmati oleh orang-orang pemerintah saja, gitu ya, kalangan atas saja. Sedangkan rakyat itu tidak mengalaminya, tidak mengalaminya. Mari kita lihat mengenai nama Hosea. Nama Hosea itu berarti keselamatan, keselamatan. Dan eh, kata lainnya juga itu adalah Yosua. Yosua. Kalau kita lihat di eh, Perjanjian Lama itu ada seseorang yang nama Yosua. Namanya sebenarnya itu adalah Hosea bin Nun, tetapi Musa menggantinya menjadi Yosua bin Nun. Nah, Yosua bin Nun, Yehosua atau Hosea memiliki arti yang sama. Nama itu adalah keselamatan. Di Perjanjian Baru itu em, nama Yosua atau Hosea itu disebut sebagai Yesua. Yesua, sehingga kita mengenal arti nama Yesus, gitu ya, Yesus. Yesus yang menunjuk pada Yesus Kristus. eh Bangsa Israel, kita kembali lagi, bangsa Israel, mereka itu memiliki memiliki sejarah, khususnya Israel Utara ya. Kalau kita lihat, mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka memiliki kehidupan yang jatuh kepada penyembahan berhala. Dan hal ini digambarkan lewat keluarga Hosea. Keluarga Hosea. Lewat siapa? Istri dan anak-anak Hosea. Maka istri dan anak-anak Hosea ini merupakan lambang dosa bangsa Israel. Lambang dosa Israel. Kalau kita lihat lihat istri dari Hosea, nama istrinya adalah Gomer, gitu ya. Gomer binti Diblaim. Gomer. Dia adalah seorang perempuan sundal. Ini hendak menggambarkan bahwa orang Israel adalah seperti perempuan sundal, gitu ya, perempuan sundal. Kemudian anak-anak yang dilahirkannya itu dikenal sebagai anak-anak sundal. Nah, ini sangat-sangat keras kalau kita lihat di zaman itu. Kenapa demikian? Karena Israel lewat penyembahan berhala mereka membelakangi Tuhan. Sampai-sampai apa? Tuhan menyebut mereka sebagai anak-anak sundal, ya, keturunan anak sundal. Dan bahasa Ibrani dari sundal itu adalah Zenunim. Zenunim. Zenunim ini kita bisa temukan di Hosea 1 ayat 2 yang artinya prostitusi, gitu ya, pelacur atau sundal. Dan anak-anak sundal disebut sebagai Wealde. Ya, Wealde Zenunim. Wealde Zenunim ini anak-anak sundal. Ya, eh kata persundalan di sini merupakan kata yang digunakan untuk atau perempuan sundal itu untuk menggambarkan Israel yang mendua hati. Bukan cuma mendua hati, banyak hatinya, gitu ya, banyak sekali. Dan istilah ini digunakan, persundalan ini em, istilah dalam penyimpangan, ya, kehidupan dalam keluarga, gitu ya, atau pernikahan. Itu mengenai Hosea dan istilah-istilah yang digunakan. Nah, em, kita lihat mengenai isinya.
latar belakang kita lihat kitab Hosea. Jadi kita sementara belajar kitab Hosea ya. Nah, sehingga lewat mempelajari kitab Hosea ini, kita melihat makna sejarah perebusannya, dan setiap kali kita membaca kitab Hosea, kita memahami seperti apa penyelenggaraan sejarah perebusan dari Allah di kitab Hosea. Kita lihat latar belakangnya dulu. Eh Hosea ini aktif di zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, kemudian Yerobeam kedua. Nah, ini dilihat bahwa ketika Hosea sementara menyampaikan firman Tuhan, itu di zaman raja-raja ini. Zaman raja-raja ini. Jadi ada 4 raja di Yehuda Selatan dan 1 raja di Israel Utara. Ya, Yerobeam kedua itu ya. Um, Kalau kita perhatikan periode aktivitas Hosea, kita bisa bandingkan itu dengan Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia itu dia aktif di tahun 715 sampai 686 sebelum Masehi. Sampai kapan? Sampai Yerobeam kedua. Ini kalau kita lihat zamannya kan ya. Misalnya gitu ya. Saya lahir tahun 79. Saya lahir tahun 79. Jadi saya lahir pada sejak pemerintahan eh, Presiden Soeharto. Benar ya? Presiden Soeharto, dan presidennya berganti sampai tahun ini belum peresmian, tetapi masuk sampai Jokowi lah gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi dilihat dari tahun 79 sampai tahun ini tahun 2024 itu berapa presiden yang sudah memerintah. Nah, sama seperti itu, aktivitas Hosea dari 4 raja di Yehuda Selatan dan 1 raja di Israel Utara, maka kita lihat pemerintahannya itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dari yang paling pertama sampai yang paling akhir. Nah, maka kita akan dapatkan bahwa Hosea itu aktif, itu bernubuat um, sekitar zamannya Hizkia di tahun 715 sampai akhir pemerintahan Yerobeam kedua di Israel Utara di tahun 753 sebelum Masehi. Nah, ini merupakan suatu masa, kalau kita lihat setidaknya ini dari 715 sampai, nah ini kita bandingkan terus gitu ya, kita bandingkan terus eh ini 7 753 SM sampai 715. Ya, coba sekali lagi ya. Ya, di sini Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Hizkia. Berarti kalau kita lihat Hizkia ini dan Yerobeam ini raja yang paling terakhir kan, dan Yerobeam. Maka kita akan temukan, ya, kita akan temukan bahwa kitab Hosea itu sekitar 753 sampai 715 sebelum Masehi. Ini ada berapa tahun ini? Ada sekitar 4 4 bukan 4 38 tahun. Ya, sekitar 38 tahun. Ya, dia aktif 38 tahun. Nah, kemudian mari uh, kita lihat mengenai isi kitabnya. Ya, mengenai isi kitabnya bisa dibagi dalam beberapa bagian. Hosea 1 sampai 3 itu adalah pendahuluan. Pendahuluan bahwa Israel itu sebagai mempelai Allah. Dan mengenai hal ini kita bisa bagi 4 bagian. Jadi pendahuluannya itu dibagi 4 bagian. Bagaimana Hosea 1 ayat 1 tentang latar belakang sejarah di zaman Hosea. Kemudian Hosea 1 ayat 2 sampai 9 tragedi di dalam keluarga Hosea. Lalu bagian yang ketiga, ini masih di pendahuluan ya. Hosea 1 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 23, ini hajaran Allah dan pemulihan karena belas kasihan Tuhan. Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan Gomer, istri dari Hosea, kembali berzina, kembali bersundal, ya. Nah, um, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat
Mengapa? Mengapa? hmm, ya kita lihat dulu ya. Mengapa di bagian kedua ini terjadi tragedi? Ya, tragedinya apa? Karena Hosea menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer, dan anak pertamanya itu bernama Yizreel, anak kedua Lohurama, anak yang ketiga Loami. Nanti kita akan bahas mengenai hal-hal tersebut. Tetapi kata Lo, jadi ini anak-anak dari Hosea ada dimulai dengan kata Lo. Lo ini jadi negatif gitu ya. Sehingga berarti negatif di dalam keluarga Hosea seperti ini, gitu ya. Ini bagian pendahuluannya, pendahuluannya. Karena ada tragedi tersebut, digambarkan tragedi dalam keluarga Hosea ini menggambarkan kondisi Israel. Nah, maka ada hajaran, ada pemulihan, tetapi Israel kembali lagi mereka berzina atau bersundal. Nah, ini bagian pendahuluannya, ya. Kalau kita lihat bagian isi itu ada di Hosea 4 sampai Hosea pasal 13. Di sini membahas tentang dosa dan hajaran untuk Israel. Mengapa? Karena ada dosa, gitu ya. Karena ada dosa. Dan uh, kita perlu tahu bahwa jika itu adalah umat Tuhan, maka mereka itu akan dihajar jika ada dosa. Ya, seperti itu. Dan di dalam Hosea 4 sampai pasal 13 ini ada 8 ratapan, ya, atau khotbah 8 ratapan. Kalau kita lihat arti ratapan, ratapan itu berisi tentang keadaan yang membuat frustasi, keadaan yang membuat sangat frustasi sampai-sampai meratap atau menangis, gitu ya, karena terlalu sengsara, ya, terlalu sengsara, begitu berat, begitu frustasi, makanya meratap dan menangis, ya. Oke, eh ini nanti bisa dilihat aja dulu ini ya. Ratapan-ratapan itu tentang apa saja. Jadi ratapan pertama itu ratapan karena ratapan atas kehancuran karena tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah. Jadi karena tidak mengenal Allah, maka kena hukuman dari Allah sehingga mereka sengsara dan beratap. Kemudian ada ratapan atas kehancuran karena kesombongan. Itu Hosea pasal 5 dan pasal 6. Ratapan yang ketiga, ratapan kehancuran karena tidak ada kasih dan kebaikan. Jadi umat Tuhan itu bisa hancur gara-gara tidak ada kasih dan tidak ada kebaikan. Hosea 6 sampai 7 bicara mengenai hal ini. Dan yang kelima itu yang keempat itu ratapan atas kehancuran Israel dikarenakan apa? Karena percampuran dengan bangsa-bangsa lain. Ini pasal 7 dan pasal 8 bicara mengenai hal ini. Mereka tercampur dengan bangsa-bangsa lain. Orang Israel adalah orang kudus Allah, umat kudus Allah. Ada hal ini bukan hanya sesuatu di masa lalu. Kenapa? Kalau kita baca Kitab Wahyu menekankan orang-orang yang dikuduskan. The saints, orang-orang kudus. Jika kita tidak kudus, pada akhirnya kita akan tercampur dengan bangsa-bangsa lain, tercampur dalam pemahaman, dalam iman, dalam perbuatan, dalam perkataan, sehingga tidak bisa dibedakan. Dan itu bisa menerima apa? Akibatnya, kehancuran. Gitu ya. Yang kelima, ratapan atas hukuman dosa ketidaktaatan. Hosea pasal 9. Ini bicara tentang ketidaktaatan dari orang Israel. Yang keenam, ini ratapan atas dua dosa besar. Ada ditekankan mengenai dua dosa besar ini. Kemudian ada ratapan mengenai eh, dosa kedegilan manusia. Kedegilan, kekerasan hati manusia. Kemudian ada ratapan atas dosa penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala. Ini 8, ya, 8 ratapan.
8 ratapan ini dari Hosea pasal 4 sampai pasal 13 ya. Dan kalau kita perhatikan ada bagian kesimpulannya. Jadi ada pendahuluan, ada isinya apa? 8 khotbah yang tadi. Kemudian ada bagian kesimpulan, itu ada di Hosea pasal 14. Nah, Hosea pasal 14. Ini isinya. Nah, sekarang mari kita lihat eh, makna sejarah penebusan atau pesan teologisnya. Ya, kita akan lihat tentang makna sejarah penebusan atau teologisnya, makna teologisnya. Yang pertama, dosa Israel itu digambarkan sebagai pelacur yang bernama Gomer. Gomer ini menggambarkan Israel Utara yang telah jatuh dosa. Digambarkan juga sebagai pezina. Hosea 3 ayat 1. Jadi udah parah sekali gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau kita tuh domisilinya itu di Israel Utara gitu. Maka kita akan disebut sebagai pezina, ya. Orang yang seperti Gomer. Maka kita bersyukur lihat firman Tuhan kita dipisahkan. Benar-benar kita harus dipisahkan. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Kamu telah bersih lihat apa katanya? Firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi hanya lihat firman Tuhan saja kita bisa dibersihkan. Kalau kita baca di kitab uh, yang apa ya, salah satu surat yang disebutkan yang dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa kita kita dikuduskan lewat doa dan firman, lewat doa dan firman. Itu sebabnya mengapa mempelajari Alkitab, waktu-waktu untuk mempelajari Alkitab itu sangat berharga, sangat-sangat berharga. Kenapa? Karena lewat menerima firman Tuhan ini, maka kita dikuduskan, dikuduskan. Jadi kita bersyukur gitu ya, kita memiliki kelas sejarah perebusan ini. Dan dosa perzinahan di sini digambarkan sebagai mengabaikan Allah. Mengabaikan Allah. Ini ekspresi tindakan mengabaikan Allah, meninggalkan Allah, lalu menyembah Allah lain, menyembah berhala. Jadi apa yang mereka lakukan zaman itu? Mereka benar-benar membuat patung dan menyembah di depan patung itu. Kalau kita lihat di perjanjian baru, makna penyembahan berhala diperluas lagi. Hal mengabaikan, hal meninggalkan Allah itu diperluas. Ya, diperluas dengan apa? Dengan konsep mengingini atau menambahkan sesuatu melebihi Allah. Menambahkan sesuatu melebihi Allah. Jadi kadang-kadang ketika kita berdoa, kita sangat ingin supaya doa kita dijawab. Benar ya? Ya, doa siapa? Siapa yang berdoa nggak mau dijawab? Semuanya mau doanya dijawab. Benar ya? Ya. Akan tetapi banyak kali atau ya jangan sampai ketika kita berdoa mencari petunjuk Tuhan, kita sudah memiliki jawaban di dalam hati dan pikiran kita. Maksudnya apa? Kita ingin supaya Tuhan jawab seperti itu, seperti apa yang kita mau. Oh, saya mau seperti ini. Saya doa kepada Tuhan supaya Tuhan jawab seperti apa yang saya mau. Yesus memberikan kita contoh untuk berdoa. Bagaimana kita berdoa? Kita berdoa memohonkan apa yang kita inginkan, tetapi bukan kehendak kita, melainkan kehendak Bapa saja yang jadi. Seperti itu. Barulah doa kita bisa berkenan ke hadapan Tuhan. Ya. Jadi menambahkan sesuatu, menginginkan sesuatu melebihi Allah, itu adalah penyembahan berhala. Nah, kemudian kita bisa lihat hukuman hukuman yang Allah turunkan lewat 3 anak Nabi Hosea. Hukuman Allah itu digambarkan lewat 3 anak Nabi Hosea. Jadi Nabi Hosea ada 3 anak, ya 3 anak dan menggambarkan masa depan Israel yang telah jatuh. Ya mereka jatuh gara-gara apa? Penyembahan berhala. Nah, kita lihat em, lewat penamaan anak-anak ini, penamaan dari anak-anak Hosea, kita bisa lihat hubungan Allah dan Israel itu seperti apa. Ya, seperti apa hubungan mereka.
Ya, mari kita lihat. Yang pertama, nama anak yang pertama itu adalah Yisrael. Yisrael, eh, kalau sebutan Ibrani itu Yezreel. Yezreel. Artinya Allah menyerahkan. Allah menyerahkan. Bayangkan, ini dalam arti negatif gitu ya. Jadi misalnya kita sudah susun, ya sudah susun perencanaan kita, sudah runcun bisnis kita, wah udah luar biasa. Tiba-tiba datang sesuatu dan diserahkan semuanya, dicoba lakukan. Nah, inilah gambaran runtuhnya Israel. Gambaran runtuhnya Israel. Apa yang terjadi? Pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara jatuh di tangan Raja Asyur. Ini zaman ketika Hosea masih aktif. Nah kan Hosea masih aktif. Hosea aktifnya sampai 715 sebelum Masehi. Ya. Nah, jadi Israel ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata Israel ini pun menjadi di dalam sejarah ya. Ini sebuah tempat kehancuran bagi keluarga Ahab dan keluarga Yehu. Kita kenal Ahab, benar ya? Ahab keluarga penyembah berhala. Yehu ini dia menghancurkan, menghukum keluarga Ahab karena penyembahan berhala. Tetapi justru Yehu dan keluarganya jatuh dalam penyembahan berhala. Pada akhirnya keluarga Ahab dan Yehu itu hancur. Dan di mana mereka hancur? Di Israel, ya. Sebuah kota namanya Israel. Nah, hal yang sama akan terjadi kepada orang Israel juga, kerajaan Israel Utara. Israel ini akan terjadi. Allah akan menyerahkan mereka, Allah akan menghancurkan mereka. Ini arti anak yang pertama, gitu ya, Israel. Anak yang kedua adalah Loruhama. Lohurama. Ini seorang putri sebenarnya, anak perempuan, ya, anak perempuan. Lo Ruhama. Lo itu tidak. Ruhama itu artinya belas kasihan atau kasih. Jadi Lohurama artinya artinya tidak memperoleh belas kasihan, tidak mendapatkan belas kasihan. Ini Lohurama. Bayangkan Allah perintahkan Hosea, berikan nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi mereka lagi. Hosea 1 ayat 6, coba kita baca. Hosea, Hosea 1, Hosea 1 ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6. Lalu perempuan itu mengandung lagi. Kalau kita lihat yang tadi gitu, ayat yang keempat tentang Israel. Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi ini sebuah ungkapan bagaimana Allah akan menghakimi kerajaan Israel Utara. Nah, setelah Israel, dikatakan di ayat yang ke-6, lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lohurama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Bayangkan, sangat sangat menakutkan kan? Jika jika tidak ada belas kasihan, jika tidak ada belas kasihan dari Allah, itu mau selamat bagaimana? Ingat satu hal, ada penghakiman, benar ya? Ada penghakiman dari Allah. Tetapi ada hal yang melebihi satu tingkat di atas penghakiman Allah. Apa itu? Belas kasihan. Jadi belas kasihan, dengan belas kasihan Allah, pada akhirnya kita tidak akan dihakimi. Tetapi jika Allah tidak ber, jika Allah tidak berbelas kasihan lagi, mau ada kesempatan apa? Udah habis kesempatannya, gitu ya. Maka uh, firman Tuhan berkata begini. Kalau kita baca di kitab Ibrani
eh, pasal 3, 4 dan seterusnya, dikatakan, selama masih dikatakan hari ini, bila mana firman disampaikan kepadamu hari ini, janganlah keraskan hatimu. Firman Tuhan juga berkata, eh, kita harus bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya, akan ada waktu ketika kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan lagi. Kita mau nangis-nangis seperti apapun, nggak akan bisa. Maka kapan waktu, kesempatan bagi kita untuk kembali dan kembali bertemu dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu berkenan ditemui? Kapan? Itu adalah ketika firman disampaikan. Yang kedua, apa? Hari ini. Hari ini. Ya, jadi bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Yang ketiga adalah loami. Artinya, ya, orang-orang. Ami itu artinya orang-orang, banyak orang atau umat. Loami artinya bukan umatku, bukan umatku. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, Hosea 1 ayat 9, lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allah. Waduh, ada satu lagu yang Sinode GPBSI sering nyanyi, dikatakan, eh, ku memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku, kau milikku, dan ku adalah Allahmu, bagiku engkau sungguh berharga dan sungguh mulia, aku Yehova yang mengasihimu. Ah, itu luar biasa kan? Ini kutipan, lagu itu kutipan dari ayat di Yesaya, Yesaya 43, 45. Di situ ada diambil. Tetapi di sini dikatakan, kamu bukan umatku katanya. Aku bukan Allahmu. Waduh, sangat-sangat, sangat-sangat keras perkataan Tuhan ini. Gitu ya. Maka kalau kita lihat Israel ini ungkapan Allah akan menghajar umatnya. Lohurama artinya belas kasih Allah, kasih sayang Allah itu akan tinggalkan mereka. Loami artinya mereka bukan umat Allah. Nggak ada hubungan lagi. Ini sangat-sangat tegas. Ya. Kenapa Allah bicara sampai seperti demikian kerasnya? Sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Supaya supaya Israel bertobat. Ya, supaya mereka bertobat dan, ya, kembali kepada Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki kasih sayang, yang menerima kasih sayang, dan tetap menjadi umat Tuhan. Ya. Maka kasih Allah sangat besar bagi orang Israel, ya, sangat besar. Umatku, umatku. Jika dikatakan umatku, ini adalah ekspresi umat perjanjian Allah. Tadi uh, Imamat 26 ayat 12, Yeremia 31 ayat 33 bicara tentang umat perjanjian. Ya, umat perjanjian. Maka ada terikat, ada suatu keterikatan dengan Allah, dengan janji Allah, dengan keselamatan dari Allah. Lo ami itu, wow, kutukan itu. Ya, kutukan. Lihat nama Israel. Nah, ini tadi. Allah ingin bangsa Israel bertobat. Ya, bertobat. Tapi ya, mereka tidak bertobat. Ya. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ada kasih Allah yang sangat besar. Ini digambarkan lewat perbuatan Nabi Hosea. Ya, lewat Nabi Hosea. Em, kalau kita lihat yang pertama itu, kasih Allah itu digambarkan sebagai kasih yang tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Em, Meskipun Gomer adalah pelacur, seorang pezina, tetapi seorang pelacur ini, seorang pezina ini bisa, ya, bisa menikahi Nabi Hosea, membentuk sebuah keluarga. Eh, Menikah dengan seorang pelacur itu apakah hal yang biasa? Itu hal yang tidak biasa kan? Itu hal-hal yang sulit, perlu pengorbanan yang besar. Bayangkan jika jika ada misalnya seorang pendeta menikah dengan pelacur, nah itu kan satu hal yang sangat-sangat berat.
gitu ya, sangat berat. Tetapi ini menggambarkan Hosea menikahi Gomer, seorang pelacur, perempuan sundal. Ini merupakan bentuk kasih yang tanpa syarat. Meskipun dia ada pelacur, meskipun tidur dengan banyak laki-laki, tetapi aku tetap mau menerimanya. Ini suatu hal yang luar biasa, ya, membentuk keluarga. Tetapi yang terjadi apa? Gomer pergi lagi berzina. Ya. Meski demikian, Allah suruh Hosea apa? Pergi dan bawa dia kembali. Dan harus apa? Cintai dia. Cintai. Hosea, kamu pergi ambil istrimu, tebus dia lagi, dan cintailah istrimu. Waduh, ini susah sekali ya. Sangat sulit. Tetapi bagaimana perbuatan Hosea? Ini menggambarkan kasih Allah yang sangat-sangat besar. Ya. Kemudian kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban. Yang kita perlu paham di sini, kasih itu melibatkan pengorbanan. Artinya ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ketika Gomer itu kembali berzina, kembali ke persundalannya, Hosea disuruh untuk Allah menyuruh Hosea untuk pergi mengambil Gomer kembali. Akan tetapi dia tidak bisa ambil begitu saja, nggak bisa ambil begitu saja, melainkan harus apa? Membayar suatu harga, membayar, beli, gitu ya. Dikatakan Hosea harus bayar 15 sikal perak, ya. 15 sikal perak ini totalnya berapa? Totalnya berapa? Kalau kita lihat, em, ah, Hosea harus membayar 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ya, 1,5 homer jelai ini nilainya sama seperti 15 sikal perak. Jadi totalnya itu adalah 30 sikal perak. 30 sikal perak. Ya. Maka kita bisa lihat, ya. Yesus dijual oleh siapa? Oleh Yudas berapa? 30 keping uang perak kan? Gitu ya. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana em, angka-angka ini, nilai-nilai ini muncul gitu ya. Tapi Allah menunjukkan kasih yang berkorban. Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus berkorban sampai akhir. Jadi kasih Allah digambarkan lewat perbuatan Nabi Hosea itu adalah kasih setia sampai akhir. Kasih yang setia sampai akhir. Ya. Bagaimanapun keadaan Israel, Allah tetap terima mereka. Bagaimana keadaan kita hari ini? Yang penting kita berbalik. Yang penting kita mencari Tuhan kembali. Allah akan terima kita. Allah akan terima kita. Ya. Dan kalau kita lihat, em, jika ya jika mereka jika mereka kembali, dan mereka akan terima hukuman. Artinya apa? Ini kalau kita baca di kondisi di Hosea 3 ayat 3 sampai 5 gitu ya. Ayat 3 dikatakan Allah akan menerima mereka. Tetapi sebagai hukumannya mereka tidak akan ada pemimpin dan tidak akan ada peribadatan katanya. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana Allah ingin supaya mereka kembali. Jadi bukan yang lama lagi, tetapi kembali kepada Allah, suami sejati mereka. Ya, suami sejati mereka. Pada akhirnya Hosea dia membujuk Gomer untuk tinggal untuk waktu yang lama dengan dirinya. Lama di sini menunjuk kepada kekal, menunjuk kepada kekal. Artinya Allah sementara menyatakan, aku telah menebus engkau, aku telah menebus engkau, jadi tinggallah bersamaku untuk selama-lamanya. Aku akan mengasihimu sampai selama-lamanya. Aku akan mengasihimu sampai akhir. Seperti itu. Jadi manusia yang telah jatuh dosa tidak layak untuk diselamatkan.
Tetapi Yesus Kristus datang berkorban dengan kasih yang berkorban, dengan kasih yang dengan kasih yang tanpa syarat, dengan kasih yang berkorban, dengan kasih yang setia sampai akhir. Allah ingin supaya kita kita kembali ada tinggal bersama dan Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya eh, kita kita perlu perhatikan di Hosea 3 ayat 4 sampai 5 bahwa di hari-hari akhir Allah akan membuat semua kembali kepadanya. Ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada kedatangan kembali. Kedatangan Tuhan kembali, ya, menunjuk kepada kedatangan kedua. Kalau kita lihat ekspresi hari-hari akhir itu muncul juga di Yesaya 2 ayat 2, Yeremia 23 ayat 20, pasal 30 ayat 4, Daniel 10 ayat 14, Mika 4 ayat 1. Ini bicara hari-hari akhir, bicara mengenai kedatangan Tuhan kembali. Kedatangan Tuhan kembali. Hosea 3 ayat 5, kalau kita lihat Hosea 3 ayat 5 dikatakan apa? Kita coba lihat ya, Hosea 3 ayat yang kelima. Dikatakan, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi di sini ada muncul Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Daud di sini menunjuk kepada keturunan Daud yang akan datang, yaitu siapa? Yesus Kristus yang datang sebagai keturunan Daud. Matius 1 ayat 1 kan bicara mengenai hal itu. Maka ketika Raja kekal datang, Yesus Kristus datang kembali, dia akan membuat perjanjian damai dengan manusia. Allah akan menjadi Allah umatnya dan umat Tuhan akan manusia akan menjadi umat Tuhan. Siapa mereka? Ini adalah orang yang percaya. Maka perlu ada pertobatan besar. Ya, perlu ada pertobatan besar. Referensi lainnya Yeskil 37 ayat 26 sampai 27. Kalau kita lihat orang-orang yang hidup seperti Gomer, mereka menginginkan dunia sampai akhir. Mereka mencari kenikmatan, hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, atau mereka hanya ingin melakukan apa yang ada di pikirannya. Mereka ingin semau diri mereka. Dan mereka tidak mau ada yang mengatur dalam kehidupan mereka. Ini seperti situasi zaman hakim-hakim ya, zaman kegelapan. Bahwa apa? Di antara orang Israel tidak ada raja. Setiap orang melakukan apa yang baik eh, menurut diri mereka sendiri. Nah, hari-hari sekarang ini, bahkan anak-anak Tuhan hidup menurut apa yang menurut mereka benar, bukan menurut apa yang Tuhan bilang benar, bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi apa yang mereka mau. Ingin bebas, gitu ya. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang berbalik. Berbalik kepada Allah oleh dorongan kasih karunia dan kuasa Allah. Hati kita belum tergerak, kita mohon Roh Kudus menggerakkan kita. Hati orang-orang yang hendak kita ajak menerima kasih karunia Tuhan belum tergerak, kita doa, minta kasih karunia Tuhan. Hanya lewat kasih karunia Tuhan, lewat kuasa Allah, pada akhirnya pekerjaan Injil, pekerjaan penyelamatan bisa kita jalankan. Ya, ya. Oke. Sekarang kita diskusi. Ya, kita sudah lihat periode pelayanan Nabi Hosea berdasarkan kerajaan Israel Utara. Kita sudah lihat makna Gomer dan ketiga anaknya lewat kehidupan bangsa Israel dan juga karakteristik kasih Allah dalam kitab Hosea. Kita sudah lihat hal-hal ini. Oke, ya, udah selesai. Jadi pada akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa memahami suatu hal bahwa kitab Hosea memberikan pesan betapa Yesus sangat mengasihi kita. Tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan Bapa. Tetapi mari kita terus berpegang padanya. Gitu ya. Mari kita terus mencari Tuhan.
Mari kita bukan hanya diri kita, tetapi di luar sana ada banyak orang yang kehidupannya seperti Gomer dan anak-anaknya. Mari kita jangan biarkan mereka hancur, binasa. Mari kita ajak mereka, kirim linknya, gitu ya, kirim link pelajarannya, kemudian ajak mereka untuk belajar, gitu ya, ajak mereka untuk aktif bergereja. Ya harus seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan.